Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas offering C akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang beranggotakan dari Muhammad Usama, yang kedua Naufal Gani, yang ketiga Nafarina, yang keempat Niko, yang kelima saya sendiri Proboningrum, yang keenam Raffi Atala. Dengan judul yaitu adaptasi dalam olahraga yang meliputi 3 aspek. Aspek pertama, adaptasi fisiologis dalam menanggapi pelatihan. Next. Aspek yang dipelajari yaitu adaptasi aerobik. Yang pertama ada stroke volume dan cardiac output atau volume sekuncup dan curah jantung. Yang kedua rest heart rate atau istirahat denyut jantung istirahat. Yang ketiga yaitu hemoglobin level atau kadar hemoglobin. Yang keempat oksigen uptake dan lung capacity atau penyerapan oksigen dan kapasitas paru-paru. Yang terakhir yaitu hipertrofi otot. Next. Yang pertama, stroke volume atau cardiac output, yaitu stroke volume adalah jumlah darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri jantung dalam satu kontraksi. Sedangkan cardiac output adalah volume darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri per menit. Hal ini karena peningkatan ukuran ventrikel kiri terasa lebih efisien dan berkontraksi lebih kuat, akibatnya lebih banyak darah yang dipompa di sekitar tubuh. Perlangka kontraksi F volume berhubungan langsung dengan curah jantung. Dihitung dengan mengambil stroke volume atau SW dan dikalikan dengan jumlah denyut per menit atau heart rate untuk menentukan volume yang dipindahkan setiap menit. Latihan aerobik akan menyebabkan peningkatan curah jantung. Hal ini karena peningkatan volume sekuncup memungkinkan jantung untuk memindahkan lebih banyak darah ke seluruh tubuh pada setiap denyut jantung sebelum latihan. Next. Rest heart rate atau istirahat denyut jantung istirahat. Istirahat ini berarti atlet yang terlatih denyut jantung istirahat akan menurun karena adaptasi latihan. Alasan lain penurunan denyut jantung istirahat adalah karena latihan lagi, terutama latihan aerobik menyebabkan tubuh memproduksi lebih banyak hemoglobin. Next. Hemoglobin level atau kadar hemoglobin. Hemoglobin bertanggung jawab untuk pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen tubuh mengikat hemoglobin dan kemudian dikirim ke sel-sel kerja seseorang atlet. Atlet terlatih akan memiliki peningkatan kadar hemoglobin per mililiter darah. Ini berarti bahwa setiap mililiter darah memberikan lebih banyak oksigen daripada sebelum latihan, dan akibatnya pada beban kerja tertentu, tubuh dapat menggunakan lebih sedikit darah. Oksigen ini menghasilkan penurunan lebih lanjut dalam denyut jantung yang diperlukan pada setiap beban kerja yang diberikan termasuk istirahat. Peningkatan kadar hemoglobin dan mioglobin menyebabkan peningkatan penyerapan oksigen pada atlet terlatih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Niko. Selanjutnya yang keempat yaitu oksigen uptake and lung capacity. Penyerapan oksigen adalah kemampuan tubuh untuk menyerap oksigen ke dalam darah, mengangkut oksigen dan kemudian mentransfernya ke dalam otot. Peningkatan penyerapan oksigen sebagai respon terhadap latihan dan memungkinkan pengiriman oksigen yang lebih cepat dan lebih efisien ke otot. Ketika mengangkut kapasitas paru-paru, sebenarnya ada sedikit atau tidak ada perubahan antara
atlet yang tidak terlatih dan yang terlatih. Next. Selanjutnya yang kelima, hipertrofi otot. Peningkatan penampang otot yaitu ukuran otot telah meningkat. Hipertrofi otot terjadi lebih ke tipe serat otot berkedut cepat daripada tipe 1. Dan oleh karena itu hipertrofi lebih besar terjadi dari latihan resistensi daripada latihan aerobik. Hipertrofi lebih dari peningkatan serat otot dan berarti atlet menjadi lebih kuat dan seringkali lebih cepat sebagai akibat adaptasi lain. Perubahan ini mengakibatkan atlet mampu mempertahankan intensitas anaerobik yang lebih tinggi untuk memulihkan sistem energi anaerobik lebih lama, lebih cepat, dan meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Kesimpulan dari aspek yang pertama yaitu jadi apa hubungannya antara prinsip-prinsip latihan, adaptasi fisiologis dan peningkatan kinerja. Adaptasi fisiologis adalah hasil dari latihan dan bertanggung jawab atas peningkatan kinerja yang ditemukan pada atlet terlatih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sistem otot. Next. Hipertrofi. Hipertrofi adalah peningkatan ukuran sel otot secara keseluruhan dan otot akan menjadi lebih besar sehingga ukuran otot pada hipertrofi meningkat karena serat yang sudah ada mendapatkan tambahan sehingga sel-sel serat otot itu sendiri menjadi lebih lebar. Ada hal lain yang bekerja dalam memberikan ukuran otot secara keseluruhan dan itu disebut hiperplasia. Itu adalah hormon pertumbuhan. Menyumbang sangat sedikit, mungkin sekitar 5% dari pertumbuhan otot secara keseluruhan. Hiperplasia itu bukan hanya pada peningkatan ukuran sel, namun peningkatan pada jumlah sel otot juga. Next. Peningkatan kekuatan tendon. Tendon ini adalah penghubung otot ke tulang. Ketika otot berkontraksi, ia memberikan gaya tarikan pada tulang, kemudian menggerakkan sendi apapun atau yang terhubung dengannya. Tendon terbuat dari kolagen yang banyak ditemukan di dalam tubuh. Kolagen ini sangat kuat, tetapi agak elastis. Untuk memastikan bahwa ketika otot berkontraksi, tendon tidak robek dan tidak benar-benar dapat bergerak. Latihan ketahanan dengan menggunakan beban yang relatif berat untuk menggerakkan otot dapat menjadi pilihan untuk memperkuat tendon itu sendiri. Next. Mioglobin. Mioglobin pada dasarnya itu adalah senyawa protein yang sangat mirip dengan hemoglobin. Yang kita ketahui tentu saja itu ditemukan dalam aliran darah. Mioglobin namun sebagian besar ditemukan di jaringan otot. Tujuannya adalah untuk mengikat oksigen dan menyimpan oksigen itu secara lokal di sel otot sehingga ada banyak oksigen yang tersedia untuk produksi energi dalam sel otot. Mioglobin dalam aliran darah, hal tersebut bisa saja terjadi jika ada latihan maupun aktivitas fisik, bahkan olahraga dengan intensitas yang sangat tinggi dalam periode waktu yang lama. Hal itu bisa menjadi suatu indikasi bahwa ada otot yang sudah mulai rusak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mitokondria organel. Mitokondria organel adalah organel yang dirancang untuk respirasi sel, yang berarti bahwa mereka adalah tempat di mana energi dihasilkan untuk pergerakan. ATP adalah senyawa penting dalam sel yang harus ada agar energi yang akan disediakan untuk otot yang bekerja tanpa ATP tidak ada gerakan. Tanpa mitokondria tidak akan ada resintesis. Mitokondria berperan sebagai pembangkit tenaga. Next. Lemak.
Lemak sebagai bahan bakar itu adalah bahan bakar yang sangat berguna karena ada begitu banyak energi yang terkandung dalam kepadatan lemak tertentu. Kekuatan otot. Kekuatan otot adalah hal lain yang meningkat sebagai akibat dari latihan kronis, terutama untuk melakukan latihan jenis menahan beban. Laktat. Laktat adalah zat yang dihasilkan sebagai hasil dari latihan aerobik. Zat ini ditemukan baik di jaringan otot dan kemudian sering menemukan jalan ke dalam aliran darah. Jadi peningkatan toleransi terhadap laktat sekarang ini adalah hal-hal yang tentu saja bersifat kronis, yang berarti adaptasi fisiologis jangka panjang untuk berolahraga, serta memiliki ide bahwa dengan latihan selama periode waktu yang ada dan jenis latihan yang tepat dapat meningkatkan kemampuan otot kita. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya sistem kardiovaskular. Next. Sistem kardiovaskular adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Beberapa adaptasi kronis untuk latihan perubahan ini yang dalam jangka waktu yang lebih lama karena periode latihan yang lebih lama, kita lihat hal-hal berikut. Hipertrofi jantung meningkat saat istirahat berolahraga, volume sekuncup, penurunan denyut jantung, istirahat, otot rangka dan alveolus, pengurangan tekanan darah saat istirahat, menurunkan denyut jantung, waktu pemulihan, dan peningkatan volume darah. Sistem dalam tubuh yang mengedarkan darah untuk keperluan pertukaran zat dan gas, sistem transport tubuh yang membawa gas-gas pernafasan, nutrisi, hormon, dan zat-zat lain ke dalam jaringan tubuh. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan komponen sistem kardiovaskular. Yang pertama ada darah, yang kedua ada jantung, yang ketiga ada pembuluh darah. Yang pertama adalah darah. Darah ini merupakan cairan terdapat dalam tubuh dan berfungsi untuk mengirimkan zat-zat serta oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Tak hanya itu saja, darah juga mempertahankan tubuh terhadap virus atau bakteri yang bisa menimbulkan masalah kesehatan serius. Oleh karena itu, segala informasi yang mengenai darah wajib diketahui agar selalu sehat. Untuk melakukan pemeriksaan darah, langsung buat janji dengan dokter di rumah sakit pilihan. Yang kedua, yaitu jantung. Jantung ini adalah organ terpenting dalam tubuh manusia dan mempunyai ukuran sebesar kepalan tangan. Jantung berfungsi memompa dan menyebarkan darah dengan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Istilah penyakit jantung ini kerap dikaitkan dengan penyakit kardiovaskular. Penyakit ini umumnya mengacu kepada kondisi yang melibatkan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, atau stroke. Lalu yang ketiga, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi dalam tubuh manusia. Pembuluh darah ibarat selang yang di dalamnya mengalir darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh jantung. Jika terdapat masalah pada pembuluh darah, maka sangat mungkin akan terjadi gangguan kesehatan. Selain berperan penting untuk transportasi darah, pembuluh darah juga berkontribusi kepada pengendalian tekanan darah. Hanya saja pengendalian tekanan darah tidak hanya melakukan oleh pembuluh darah, tapi juga didukung oleh sistem kerja yang mencangkup sinyal dari otak dan sistem saraf, hormon, serta respon alami pembuluh darah. Untuk selanjutnya, di sini terdapat gambar yaitu mengenai kardiovaskular. Seperti ini gambarnya, bisa dilihat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada sang moderator
Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan oleh teman-teman. Sekian presentasi dari tim kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.